Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Kali ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik. Nah, tapi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasi dengan cara memencet tombol lonceng pada YouTube teman-teman semuanya. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan berkomentar di channel YouTube ini jika dirasa bermanfaat. Nah, kali ini kita akan belajar induksi elektromagnetik. Nah, apa itu induksi elektromagnetik? Perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jadi, induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik. Tentu saja ini berbanding terbalik dengan induksi magnetik ya, di mana perubahan arus listrik itu dapat menghasilkan atau dapat menimbulkan medan magnet. Nah, sekarang kita akan pelajari induksi elektromagnetik. Nah, seperti yang kita lihat pada layar teman-teman semuanya, di sini terdapat magnet ya. Magnet ini kemudian dia dikeluar masukkan di sebuah kumparan yang akhirnya kumparan itu akan dihubungkan dengan galvanometer, yang dimana galvanometer ini merespon bahwa terjadi bahwa dihasilkan arus listrik dengan penunjukan pada galvanometer ini. Nah, menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Jadi percobaan ini atau pernyataan ini sudah diuji cobakan oleh Michael Faraday dengan cara listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan, seperti yang ada di animasi pada layar teman-teman semuanya. Di sini magnetnya keluar masukkan pada kumparan yang akhirnya terbaca sebuah ada tanda-tanda listrik yang dihasilkan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi pada konsep induksi elektromagnetik ini ternyata dapat diterapkan pada generator listrik, di mana ini generatornya yang kemudian memutar turbin. Turbin ini kemudian dihubungkan dengan yang ada di sini, mesin yang ada di sini, dan akhirnya mesin yang ada di sini ya dapat menghasilkan sebuah arus listrik sehingga dapat menyalakan lampu. Nah, pertanyaannya bagaimana dan di mana kita dapat menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Alat-alat apa saja yang dapat menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Nah, pertama yaitu generator. Nah, generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif ya, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk contoh ya. Contoh mengenai energi gerak yang kemudian menghasilkan energi listrik, yang dimana di sini energi air yang kita lihat airnya bergerak dari daratan tinggi ke daratan rendah, yang kemudian akan memutar turbin. Turbin ini akan memutar generator ya. Generator ini adalah yang kemudian akan menghasilkan listrik dan yang nantinya akan disimpan ya, yang kemudian ketika di sini penyimpanannya akan ditingkatkan lewat transformator yang kemudian dialirkan ke aliran yang selanjutnya ya. Nah, seperti pun dengan energi angin, di mana ini turbinnya dia memutar turbin, anginnya memutar turbin, turbin kemudian berputar ya, di mana di sini putarannya dari gear yang terdapat turbin tersebut kemudian dihubungkan dengan generatornya. Nah, generator inilah yang kemudian akan menghasilkan sebuah listrik yang kemudian akan disimpan ya, yang akan ditingkatkan dengan menggunakan transformator step up di sini, yang kemudian dialirkan pada saluran tegangan tinggi yang nantinya akan masuk ke rumah-rumah ya. Selanjutnya, pada generator dibedakan menjadi generator AC alternating current dan generator DC. Jadi ada dua jenis generator AC dan generator DC. Tentu saja generator AC ini terdapat perbedaan ya, generator AC dan generator DC. Pada generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Nah, ini cincin gandanya teman-teman, ini cincin gandanya yang kemudian kumparan berputar, di mana kumparan tersebut ya akan menghasilkan ini putarannya ini ya,
kemudian memutar cincin gandanya, ya, cincin gandanya yang kemudian akan menghasilkan arus bolak-balik, ya, arus listrik bolak-balik. Nah, yang kemudian terbaca pada galvanometer ini. Kemudian pada generator DC itu dapat menghasilkan arus listrik searah, ya, dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Ini cincin belahnya teman-teman. Di sini terdapat sebuah belahan di sini. Ini namanya cincin belahan atau komutator, ya. Komutator ini yang kemudian dia berputar, ya, di sini yang kemudian terhubung dengan komutator. Setelah itu perubahan medan magnet yang terjadi di sini akan dibaca kumparan melalui kawat yang ada di sini yang kemudian mengalirkan arus listrik sehingga lampu ini bisa menyala. Selanjutnya penerapan yang kedua untuk induksi elektromagnetik pada dinamo AC DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Jadi ini dinamonya, ya, yang biasa kita gunakan pada sepeda, ya, dimana di sini seseorang mengayuh sepedanya dengan kencang yang kemudian dapat menyalakan lampunya. Nah, pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, tentu saja pada dinamo ini, ya, merupakan sumber energi listrik, ya, untuk menyalakan lampu. Semakin banyak putaran pada bahan, maka semakin dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat menyalakan lampunya. Nah, di sini tentu saja perputaran roda menyebabkan magnet juga berputar, ya, sehingga pada magnet ini akan mempengaruhi kumparan yang terdapat pada dinamo tersebut. Terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan yang akhirnya kumparan akan merespon, akan menghasilkan listrik sehingga lampunya bisa menyala. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi dinamo ini adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, seperti ini bentuk dinamonya, yang ini yang kemudian terhubung dengan lampu. Selanjutnya, cara kerja dinamo dan generator itu hampir sama teman-teman, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua komutator, ya, pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Jadi ini merupakan contoh dinamo, ya. Yang ini contoh dinamo AC, kemudian yang ini contoh dinamo DC. Jadi sama halnya dengan generator yang terdapat AC dan DC. Nah, di sini terdapat perbedaan dinamo dengan generator yang terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Jadi pada dinamo dan generator, ya, di sini di mana statornya diam, ya, yang kemudian di sini adalah bagian rotornya, ya. Inilah yang rotor yang berputar, ya, yang berputar. Ini pun juga rotornya yang berputar, ya. Di sini tentu saja ini merupakan komutator, ya. Komutator ini, yang ini pada generator dan ini pada dinamo, ya. Nah, di sini kita lihat pada komutator, ya, ini cincin terbelah, ya, yang ini. Nah, inilah yang kemudian pada bagian ini yang diam ini adalah stator, ya. Pada bagian ini adalah stator. Nah, tapi pada bagian yang ini di sini letak statornya, ya. Nah, pada dinamo, ya. Nah, ini generator. Nah, saat sepeda dikayu dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gerak listrik induksi, ya, yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Jadi semakin cepat dikayu maka semakin cepat ataukah semakin banyak energi listrik yang dihasilkan. Selanjutnya penerapan yang ketiga pada induksi elektromagnetik yaitu pada transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up, ya. Pada transformator
ya pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Jadi teman-teman semuanya, ini merupakan inti besi, ya. Inti besi ini di sini tegangan primernya yang masuk pada kumparan. Ini adalah kumparannya yang disimbolkan sebagai NP, dan ini kemudian arus listriknya mengalir ke sini, ya. Kemudian di sini terdapat kumparan primer atau lilitan, jumlah lilitan sekundernya, ya. Di sini ada terdapat kumparan sekunder yang kemudian akan menghasilkan sebuah keluaran yang disebut dengan tegangan sekunder. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Jadi ketika lilitan primer ini mendapatkan tegangan AC, dia akan menginduksi lilitan sekunder, ya. Jadi yang di sini dia akan menginduksi lilitan sekunder ini, ya. Perubahan arus AC membuat medan magnet, ya, yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung kumparan sekunder. Jadi tegangan yang ada di sini tegangan AC, karena di sini arus AC-nya, ya membuat medan magnet itu berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung kumparan sekunder ini, ya. Selanjutnya, inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Jadi inti besi ini, ya, bertujuan untuk memperkuat medan magnet. Jadi ketika semakin banyak inti besinya, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Selanjutnya, besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator, ya, sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder, ya. Jadi besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder, ya. Jadi, ya, besar kecilnya tegangan keluaran itu pada di sini itu dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Nah, ini kumparan primer dan ini kumparan sekundernya. Selanjutnya, jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut transformator step down. Jadi ketika lilitan pada area ini lebih banyak, ya, dan di sini lebih sedikit, ya, pada area sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder ini tegangannya itu lebih kecil, ya. Artinya tegangan yang masuk di sini itu lebih besar dibandingkan tegangan yang keluar. Jadi terdapat pengurangan tegangan ketika dia keluar pada tegangan sekunder. Namun, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Maka itu disebut transformator step up. Jadi teman-teman semuanya, jika pada area primer ini memiliki lilitan yang lebih sedikit, ya, dibandingkan pada area sekunder ini memiliki lilitan yang banyak, maka tentu saja tegangan masuk ini yang awalnya 100 volt, ya, akan ditingkatkan oleh lilitan ini sehingga menjadi 400 volt. Nah, ini dikatakan transformator step up. Selanjutnya, pada transformator ideal, ya, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Jadi, energi listrik yang ada di sini akan dipindahkan secara keseluruhan pada kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%, ya. Nah, di sini karena terdapat sebuah efisiensi 100%, maka kita ibaratkan jika efisiensinya 100%, maka untuk energi listriknya untuk primer sama dengan energi listrik sekunder, ya. Jadi energi yang ada di sini itu sama dengan energi listrik yang ada di sekunder sini, ya. Nah, sehingga kita dapatkan rumus WV sama dengan WS. Ya, rumus W itu, ya, dia rumus energi, ya, P dikali I dikali T. Tapi karena ini di ruang energi listrik primer, berarti kita tuliskan
VIP ya dikali arus listrik primer dikali waktu. Nah, tentu saja waktunya di sini hilang ya, kita hilangkan saja karena di sini terdapat perbedaan variabel, ada variabel primer, dari sini variabel sekunder, maka kita mendapatkan rumus ya. Pertama kita mendapatkan rumus di sini tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan arus listrik sekunder dibagi dengan arus listrik primer. Maka pada arus listrik ya sekunder dibagi arus listrik primer itu sama dengan ya jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Begitupun dengan pada tegangan ya, tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Jadi ini rumus yang harus teman-teman hafalkan ya. Ini rumus, kedua rumus ini ketika pada suatu soal, contoh soal yang hanya diketahui adalah arusnya, maka kita menggunakan rumus ini. Tapi ketika kita mengetahui tegangan primer dan tegangan sekundernya, maka kita menggunakan rumus yang ada di bawah sini ya. Nah, untuk keterangannya, WP itu energi primer, WS itu energi sekunder, IP itu sama dengan arus primer, IS itu arus sekunder, NP itu lilitan primer, NS itu lilitan sekunder, VIP tegangan primer, PS tegangan sekunder. Nah, pada kenyataannya ya, meskipun tadi disebutkan bahwa terjadi efisiensi sebesar 100%, namun pada kenyataannya tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% ya. Mengapa demikian? Ya, karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Jadi teman-teman semuanya terjadi atau tidak terpenuhinya efisiensi 100% dikarenakan ya arus listrik ini, energi listrik ini ada yang berubah menjadi energi panas atau kalor ya, sehingga terjadi pengurangan atau terjadi pengurangan efisiensi ya. Nah, selanjutnya adapun perhitungan efisiensi trafo ya dapat kita gunakan rumus ini, efisiensi transformator ya sama dengan daya listrik sekunder pada kumparan sekunder kemudian daya listrik pada kumparan primer. Rumus daya itu P sama dengan P dikali I ya, V dikali I, tegangan dikali arus listrik ya, berarti di sini VS dikali IS ya. Nah, di sini PP dikali IP ya. Nah ini contohnya yang kita jabarkan tadi, di mana efisiensi sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IS. Ini sini IP ya, di sini IP. Nah, jadi VS dikali IS merupakan tadi adalah PS ya. Ini PP dikali IP sama dengan PP ya. Berarti ini daya sekunder dibagi dengan daya primer, atau PS dikali IS dibagi VP kali IP dikali 100%. Jadi bicara efisiensi harus dikali dengan 100%. Selanjutnya contoh soal. Ya, adapun contoh soalnya kita bisa pelajari di sini. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Nah, tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Kemudian C, tentukan jenis efisiensi transformator. D, tentukan jenis transformator. Nah, pertama kita tuliskan dulu diketahui ya. Diketahui untuk lilitan primer itu sama dengan 300 lilitan ya, 300 lilitan. Kemudian NS-nya sama dengan 30 lilitan ya, 30 lilitan, di sini 300 lilitan. Nah, ini NP-nya ya, karena ini bicara primer. Kemudian ini NS-nya bicara tentang kumparan atau lilitan sekunder. Nah, kemudian diketahui lagi VP-nya ya. VP-nya sama dengan 220 volt ya, 220 volt. Nah, kemudian arus listriknya juga kita ketahui, arus listrik primernya berarti IP sama dengan
0,5 miliampere. 0,5 miliampere ini harus diubah menjadi ampere teman-teman. Berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya. Nah, ditanyakan apanya yang ditanyakan? Di sini ditanyakan adalah tegangan sekunder ya, tegangan sekunder bagian A. Kemudian bagian B kita cari adalah arus sekunder ya, IS-nya. Kemudian bagian C efisiensinya. Kemudian bagian D adalah jenis transformator, apakah dia step up ya, apakah dia step up atau step down ya, jadi tadi transformator. Nah, sekarang kita jawab bagian A ya. Untuk mencari Vs tentu saja tadi kita mendapatkan persamaan P dibagi PS sama dengan ya P dibagi dengan NS. Berarti VV-nya itu adalah 220 volt ya. 220 volt. Nah, di sini adalah Vs ya. NP-nya adalah 300, kemudian NS-nya adalah 30. Nah, di sini kita lanjutkan di sini. Berarti 220 dibagi PS sama dengan 300 dibagi 30 kan hasilnya 10. Berarti Vs ya. Di sini Vs sama dengan ya, kita lakukan perkalian silang ya, berarti 220 dibagi 10, maka hasilnya adalah 22 volt ya, 22 volt. Jadi nilainya adalah 22 volt. Jadi nilai PS-nya adalah itu sama dengan 22 volt. Nah, selanjutnya karena kita sudah menemukan PS-nya ya, ketika kita sudah menemukan Vs-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai IS. Nah, nilai IS-nya kita gunakan rumus karena sudah diketahui tadi nilai primernya ya. Kita gunakan rumus IS dibagi IP sama dengan NP dibagi dengan NS. Nilai IS-nya tadi sudah kita ketahui ya. Nilai IS-nya ini yang dicari ya. IS-nya yang dicari. Berarti yang kita ketahui adalah IP-nya yaitu 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya. 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ampere sama dengan ya, jumlah lilitan primer 300, jumlah lilitan sekunder ada 30. Berarti IS sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. 300 bagi 30 kan hasilnya 10 ya. Berarti untuk mencari nilai IS sama dengan 10, ini kita lakukan perkalian silang ke sini ya, dia berada di bawah IS, pembagian IS. Berarti 10 kali 0,5 dikali 10 pangkat minus 3, maka nilai IS adalah 10 kali 0,5 hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya. Nah, sekarang jadi kita sudah dapatkan untuk nilai IS-nya yaitu ya 5 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Nah, sekarang kita ingin mencari efisiensinya ya. Nah, pada efisiensi rumusnya kita tadi gunakan yaitu PS dikali IS dibagi PP dikali IP kali 100%. Nah, tentu saja VS ya, nilai VS sudah kita dapatkan tadi sebesar 22 volt dikali IS-nya ya ini 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi PP-nya itu tadi 220 ya, dikali 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya, ini nilai IP-nya. Kemudian kita kali 100%. Nah, sama dengan, nah di sini tentu saja 22 ya, 22 dikali 5 ya. Di sini kita lihat 22 kali 5. Di sini ada 22 kali 5 berarti 22 kali 5 berarti 0 ya, 10 ya, sini 1 berarti 110 ya. 110 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini 220 kali 0,5 juga sama dengan 110 kali 10 pangkat minus 3, sehingga kali 100%, maka efisiensinya yaitu 110 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 110 kali 10 pangkat minus 3 hasilnya 1 ya. 1 dikali 100% artinya efisiensinya sama dengan 100% ya. Jadi efisiensinya
itu sama dengan 100%. Nah, pertanyaan selanjutnya D, jenis transformator. Nah, kita lihat jenis transformator yang ada cuman step up dan cuman step down. Kita lihat nilai PS-nya. Nilai PP-nya itu 220 volt ya. Nilai PP sama dengan 220 volt. Nilai PS-nya sama dengan 22 volt. Itu artinya PS itu lebih kecil dari tegangan yang masuk ini 220 volt. Ini tegangan yang masuk ya. Ini tegangan yang masuk ya. Ini tegangan yang keluar atau out. Berarti VS ini lebih kecil daripada tegangan masuk. Berarti jenis transformatornya adalah transformator step down ya. Transformator step down karena menurunkan tegangan. Nah, itulah teman-teman semuanya penjelasan tentang mengenai induksi elektromagnetik beserta contohnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.